Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus, sebab karena dialah banyak orang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Oma dan Opa, Ibu Bapa, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil menampilkan kepada kita bahwa seringkali perbuatan baik yang kita lakukan atau kita berikan kepada orang lain tidak selamanya mendapatkan respon positif dari mereka yang menerima atau juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyaksikan perbuatan baik kita. Bahkan mereka bukan hanya kurang menerima perbuatan baik kita, tetapi juga seringkali mereka merasa curiga terhadap kebaikan dan kasih yang kita berikan kepada mereka. Maka yang terpenting yang harus kita ingat bahwa bukan tujuan dari pemberian kita itulah yang kita utamakan, tetapi justru niat dan motivasi kita ketika kita membantu sesama, itulah yang menjadi tujuan mulia. Itulah yang menjadi awal yang baik bagi kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Entah itu mereka menerimanya dengan sukacita atau penuh curiga. Yang terpenting motivasi kita melakukan itu adalah tulus dan ikhlas, maka akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, lewat kedua bacaan suci hari ini, mari kita berjuang untuk memurnikan motivasi kita ketika berbuat baik kepada sesama yang lain, sehingga ketika perbuatan baik itu ditolak, tidak mengurungkan niat kita untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Semoga